Ya, baik. Selamat siang untuk anak-anak. Ya, kita akan belajar untuk penggunaan mikroskop sebagai media pembelajaran. Nah, ini biasanya ini ada di materi kelas 7 ada dan kelas 8. 7 dan kelas 8. Kita lihat untuk kita itu punya mikroskop ya, punya mikroskop. Ini ada yang mikroskop manual, atau yang pencahayaannya memakai dari cahaya matahari. Bisa sinar matahari, bisa mungkin lampu ini ya, lampu ruangan dan yang lain-lain. Artinya pencahayaannya dari cahaya luar. Kemudian ada juga yang dimodifikasi. Ini yang kita sebut sebagai digital, mikroskop digital. Sebenarnya juga manual, tetapi diberi kamera digital, maka disebut mikroskop digital. Sebenarnya juga manual, hanya dilengkapi dengan sebuah kamera. Kamera ini nanti, karena ini kamera digital, maka lalu disebut mikroskop digital. Nah, kameranya ini nanti akan berfungsi menggantikan lensa okuler. Oh ya, sebelum itu kita akan mengenal dulu mikroskop, mulai dari cara pengoperasiannya. Baik, mikroskop ketika masih berada di dalam sini, ketika masih berada di kotak, ya, silakan kotaknya dibuka, kancingnya lepas, kemudian dibuka. Ya, isinya kira-kira itu. Nah, tadi isinya ini mikroskop, itu bagian sini, kemudian ini ada lensa okuler, ya, ada perbesarannya, ada yang 5, ada yang 5 kali, kemudian ada yang mungkin 10 kali, kemudian ada yang untuk di sini sampai 12,5 kali. Kemudian untuk yang okuler, untuk yang objektif, itu ada perbesaran 5, ya, ada yang perbesaran 5, kemudian ada yang 10 dan juga 40. Itu yang objektif. Kemudian setelah kita buka, lalu kita keluarkan isinya, kemudian kita letakkan di meja. Usahakan yang mejanya mendatar atau rata. Kemudian kita siapkan yang lain, yang perlengkapannya. Nah, kalau digital tentunya yang perlu disiapkan adalah sumber arus listrik, ya, ada arus listrik karena kita memerlukan itu, dan satu laptop. Ini ada kabel USB, nanti masukkan ke laptop, itu akan kelihatan. Baik, setelah itu ini ya proses untuk pengoperasian atau pemasangan, ya. Jadi setelah kita keluarkan, lalu kita pasang. Kita tutupnya, biasanya di sini ada tutup okulernya, kita lepas. Kemudian kita pasang lensa okuler. Kita pasang. Nah, kita pasang okulernya. Kemudian setelah itu kita pasang lensa objektifnya. Oke. Biasanya kalau ada tutupnya dilepas. Ini kita pasang. Oke, objektif diputar, dipaskan di drat dan ditahan, biar kalau belum pas itu masih bisa tertahan tangan kiri, ya, sampai kencang gitu, sampai erat. Nah, ini sudah ada tiga lubang atau 3 tempat untuk okuler. Nah, ini bisa nanti kita pilih
Yang tadi 5 perbesaran 5 kali, kemudian ada 10 kali dan 40 kali. Kalau yang di sini tadi ada yang okuler itu ada 5 kali, 10 kali dan 12,5. Ini yang objektif ya. Ya, kemudian lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan pengamat. Ya. Jadi dekat dengan mata kita. Itu okuler. Dan objektif itu dekat dengan objek yang mau diamati. Itu. Kemudian setelah ini terpasang okuler dan objektifnya, lalu kita siapkan preparat atau benda yang mau diamati itu apa. Misalnya di sini banyak. Ya, ini ada awetan atau preparat banyak, ada otot lurik, batang monokotil, daun dikotil, akar dikotil, sel darah putih, sel darah merah, spirogyra, hidra, otot polos, tulang rawan dan sebagainya bisa nanti diamati. Ya. Kemudian setelah itu kita ambil misalnya satu untuk daun dikotil misalnya. Ya. Ini ada daun dikotil misalnya. Ya. Kita pasang di sini. Kita pasang di sini. Ya, ini sudah ada. Pasang. Ya. Kita masukkan di sini. Kemudian ini ada penjepit. Ini meja namanya, meja mikroskop. Kemudian ini ada penjepit preparat. Kemudian, nah setelah itu kita jepitkan di sini biar tidak lepas, sudah tersepas. Kemudian setelah preparat terpasang, kita lihat pencahayaannya dari mana. Karena ini manual berarti pencahayaannya dari luar dan masuk. Kalau ini pencahayaannya dari listrik ya, USB-nya kita masukkan ke laptop atau komputer. Nanti di sini ada lampu di bawah pencahayaannya ini. Itu akan bisa masuk lalu menerangi ke sana. Kemudian kalau ini sudah kita atur cahayanya yang dari luar itu kuat apa tidak atau redup. Kalau kuat ya kita pilih diafragmanya yang lubangnya atau diameternya kecil. Kalau cahayanya kurang atau redup ya kita buka yang agak lebar, cari yang lebar, yang diameternya agak lebar agar cahaya yang masuk untuk menyinari objek atau preparat itu jelas. Itu kita sesuaikan, diatur. Setelah itu ini sudah kelihatan pencahayaan dikenakan ke cermin. Maka kalau cahaya kena cermin akan dipantulkan masuk kena preparat lalu masuk ke lensa objektif, lalu lewat tabung akan bisa kita lihat ya lensa okuler. Ya. Kemudian setelah cahaya masuk, kita coba lihat. Nah, di sana masih gelap. Kalau gelap berarti cahayanya kita benarkan. Berarti cahayanya belum pas. Ya sudah. Kalau cahayanya sudah terang jelas, lalu bendanya belum ada atau belum kelihatan. Itu artinya apa? Fokusnya belum pas atau tingkat kejelasannya belum jelas. Lalu kita atur fokusnya, ada dua pengatur, yaitu pengatur kasar itu untuk menurunkan tabung ini cepat, ya ini sudah cepat. Tapi kalau ini ada yang pengatur halus untuk mengatur atau menggerakkan tapi lebih pelan. Tujuannya untuk apa? Kalau yang kasar itu cepat, mungkin untuk mencapainya agak jauh, jadi agak cepat. Kalau ini sudah agak kelihatan tapi belum begitu jelas, sehingga mungkin hanya kurang sedikit gitu, maka pakai yang pengatur halus. Itu gunanya untuk lebih memfokuskannya, itu tidak kalau bahasa Jawa itu tidak kebablasan. Jadi kalau kita putar sedikit bablas, kalau kita kurangi lalu hilang, itu kan kasar namanya. Maka dengan halus ini akan sedikit ya, akan pelan-pelan, itu akan lebih benar. Nah, kalau nanti itu sudah ya, lalu kita sambungkan, oh ya, nah sudah jelas, sudah ketemu, lalu kita atur. Kalau sulit, biasanya akan agak sulit untuk menempatkan ini supaya kelihatan di okuler, maka boleh sambil kita geser-geser. Nah,
tangan kita mungkin apa ibu jari atau jari kita membantu, kita lepaskan dulu penjepitnya ini ada penjepit, kita lepaskan ini lebih jelas. Ini ada lebih jelas, penjepitnya kita lepas ini. Kalau kita lepas lalu bisa kita bantu dengan ini. Kita kalau geser-geser dengan apa jari itu lebih mudah. Hanya untuk mikroskop itu bayangan atau benda yang terlihat itu kebalikan. Kalau kita menggeser ke atas, maka di sana yang terlihat di objek dalam mikroskop itu akan geser ke bawah. Kalau ke kiri ke kanan, maka hati-hati. Atau dipaskan yang mana yang pas. Kalau sudah, ya lalu kita lihat. Nah, ini sudah. Oke, sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan jelas. Nah, kalau sudah jelas, nah itulah yang kita amati. Lalu apa-apa yang perlu perlu ambil data dari ini adalah yang penting yang kita amati itu apa. Jadi misalnya di sini preparatnya apa. Jadi misalnya di sini ada, kebetulan di sini sudah tertulis jelas apa. Misalnya di sini tadi adalah daun dikotil misalnya, daun dikotil. Itu kita tulis. Kita tulis di data yang mau kita buat. Lalu setelah itu kita lihat perbesarannya berapa. Misalnya di sini perbesarannya 10, ya okulernya 10. Nah, kemudian objektifnya berapa ini? Ini ada 3. Misalnya kalau di sini tadi 5, di sini 10 perbesarannya, okulernya lalu objektifnya 5. Jadi dikalikan 50. Jadi perbesaran untuk saat ini adalah 50 kali. Artinya apa? Seandainya akar dikotilnya itu katakan yang kita amati itu 1 mili, maka akan terlihat di sana di dalam mikroskop itu akan terlihat menjadi 50 mili. Ya. Nah, kemudian kalau sudah perbesarannya bisa kita ubah-ubah untuk mendapatkan detail dari gambar yang kita amati. Mungkin kalau baru 50 kurang jelas, mungkin perlu kita besarkan, lalu kita ubah. Bisa yang diubah yang di okuler. Misalnya, kalau tadi ini 10, bisa kita jadikan yang 12. Ya. Misalnya kita ganti yang 12. Ya, ini kita ganti yang 12 kali. Ini 12 setengah. 12 setengah kali. 12 setengah kali, lalu ini tadi 5. Berarti 5 kali 12 setengah. Berarti berapa? 60. Kemudian 5 kali setengah. Berarti 2 setengah. Ya, berarti 62 setengah kali. Kira-kira. Lalu kita kembali kita atur karena berbeda lensa tentu akan berbeda ini. Fokusnya belum fokus. Nah, kita atur lagi dengan pengatur kasar dan halus. Kita turunkan ya sudah jelas dan akan terlihat ya tentu lebih besar dari yang tadi karena tadi hanya 50 kali, ini tadi 62 setengah, tentu berbeda. Kok masih kurang? Artinya masih memungkinkan untuk diperbesar, maka yang diperbesar boleh bagian sini misalnya. Kalau tadi itu baru sini 5, ini bisa ada 10 ya sampai berbunyi klok gitu biasanya pas ya. Ya, lalu diatur lagi ya pas 10 ini 12 setengah berarti 125 kali. Dan kelihatannya besar sekali. Ya, di sini sampai bisa yang objektif kalau di sini sampai bisa 40 kali. Berarti kalau 40 kali 12 setengah ya silahkan dikalikan ya. Berarti akan besar lagi, lebih besar. Cuma hati-hati ketika perbesaran besar berarti di sini biasanya meminta atau ininya itu akan turun jauh. Nah, kalau turun jauh, maka kita harus hati-hati karena lensa objektif ini bisa menyentuh atau menabrak preparat. Nah, itu bisa pecah. Preparatnya bisa pecah atau yang lensa objektifnya yang besar. Cuma kalau lensa objektif memang dibuat agak masuk. Jadi biar kalau tadi bertumbukan dengan preparat tidak pecah. Biasanya preparatnya yang akan pecah. Hati-hati. Maka ketika pakai lensa ukuran atau perbesaran yang agak besar, hati-hati
karena akan semakin turun objektifnya, lensa objektifnya. Nah itu, ini yang bisa kita cermati ketika kita menggunakan mikroskop. Kemudian sama kalau ini yang digital, tinggal menambahkan saja, mirip. Misalnya ini hanya mengganti bagian okuler saja. Jadi okulernya kita pakai kamera. Kalau seperti ini sudah, jadi mata kita tidak usah melihat di sini, karena akan ini USB-nya kita masukkan ke komputer, ke USB, tombol USB, maka nanti di di layar laptop atau di layar LCD di komputer sudah akan terlihat. Nah, kalau kita punya laptop, ini masukkan ke laptop, ya, nanti di laptop itu akan terlihat, hanya perlu aplikasi webcam, kamera. Ya. Jadi syaratnya di laptop itu ada aplikasi kameranya. Apapun bisa, karena ini sudah nanti akan menginstal sendiri, di sana akan kelihatan mana yang pakai webcam. Kalau nanti ini masuk, maka di sana ada pilihan pakai USB. Nah, USB itu yang kita klik, ya, yang kita pilih. Nanti akan keluar, di situ akan tertayang ini media ini, mikroskop dan sebagainya akan kelihatan. Ya, yang diamati di mikroskop ini yang akan kelihatan, akan tertampil di sana gambar apa sesuai yang tadi kita lihat. Jadi prinsip kamera digital sini hanya menggantikan mata kita yang tadi itu digantikan oleh kamera. Lalu secara digital akan dihubungkan ke laptop, di layar laptop akan terlihat. Kalau laptop itu dihubungkan dengan LCD yang lebih besar, ya maka bisa kita lihat di LCD gambar yang diamati di mikroskop. Dalam mikroskop itu akan tertayang di LCD. Hanya mungkin karena ini kameranya mungkin tidak terlalu peka, mungkin gambarnya juga kurang. Maka ya, kalau kameranya lebih bagus, itu akan gambarnya sesuai dengan yang kita amati. Maka ini perlu kamera yang peka. Tapi mungkin kalau hanya sekedar untuk menunjukkan cara kerja, proses, dan mungkin gambaran-gambaran yang tidak detail, ini sudah bisa. Nah, ini tentang proses pengamatan atau penggunaan, mulai dari mempersiapkan sampai melakukan pengamatan, kita ambil data dan sebagainya, selesai. Antara tadi yang ini kamera manual, ya, dan ini yang digital. Jadi prinsipnya sama, hanya sumber pencahayaannya ini perlu listrik. Tidak listrik pun sebenarnya bisa. Ini ada cerminnya. Hanya yang membedakan itu sebenarnya kamera saja. Untuk menggantikan mata kita atau untuk menggantikan lensa okuler, itu saja. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini preparat tadi ya, preparatnya banyak. Setelah itu, kalau ini sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah bagaimana untuk mengembalikan lagi. Untuk mengembalikan lagi, maka langkah yang pertama sebagai berikut. Ya, sebelum ini mungkin cukup dulu untuk langkah untuk menyiapkan alat dan melakukan pengamatan. Nanti akan saya buat atau akan saya tayangkan lagi yang proses mengembalikan ke tempat semula. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.